Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas pusat dan daerah yang diikuti Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama jajaran kepala SKPD secara virtual Senin 1 Desember. Tito mengingatkan bahwa perkembangan cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir menunjukkan meningkatnya resiko bencana di berbagai wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa setidaknya 2 bencana besar telah terjadi dalam waktu berdekatan, menjadi peringatan bagi semua daerah untuk tidak lengah. Dalam arahannya, Tito menyampaikan bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan di seluruh daerah. Selain ancaman bencana, Tito menyoroti tingginya mobilitas masyarakat selama masa Nataru yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan mulai dari kemacetan, kelangkaan pangan, peningkatan aktivitas wisata, hingga keamanan ruang publik. Ia mengingatkan bahwa seluruh potensi tersebut harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk implementasi pilar tangguh dalam kerangka kerja grup bertajuk LIPO untuk Indonesia Pasti, GMTD rutin menyelenggarakan kegiatan donor darah setiap tahunnya. GMTD menggandeng PMI Kota Makassar serta Apotek K24 Cendrawasih. Kegiatan yang diselenggarakan di Hall Mall GTC pada 27 November ini diikuti lebih dari 200 pendaftar dan berhasil mengumpulkan 130 kantong darah. Selain karyawan GMTD, aksi donor darah tersebut juga melibatkan para pendonor dari karyawan di kawasan Mall GTC hingga warga perumahan di kawasan Tanjung Bunga. Keterlibatan Apotek K24 Cendrawasih pada kegiatan kali ini diwujudkan melalui kehadiran pojok pemeriksaan kesehatan asam urat, kolesterol, dan gula darah, serta obat-obatan yang bisa dibeli langsung di tempat, yang terbukti mendapatkan antusiasme tinggi dari para pendaftar. Corporate Communications and CSR Manager GMTD, Anggraini menyampaikan bahwa sejak tahun 2013, GMTD rutin menyelenggarakan aksi donor darah. Pada tahun 2025, sebanyak 480 kantong darah berhasil dikumpulkan melalui aksi donor darah yang digelar GMTD bekerja sama dengan PMI Kota Makassar. Latihan Kader 2 atau Intermediate Training tingkat nasional Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI mendapat sorotan istimewa dengan kehadiran M. Basir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jeneponto. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini tidak hanya hadir secara seremonial, tetapi langsung ditunjuk sebagai narasumber utama, menandai sinergi kuat antara legislatif dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Acara yang berfokus pada penguatan teori kepemimpinan ini diselenggarakan di Hotel Lingkar, Jalan Lingkar pada Senin siang 1 Desember. Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan rakyat dan juga kader HMI, M. Basir secara khusus mendorong para kader dari berbagai daerah untuk menginternalisasi konsep kepemimpinan transformasional, model yang dianggap paling relevan untuk membawa perubahan positif di tengah tantangan zaman. Pernyataan M. Basir menegaskan bahwa peran legislatif di Kabupaten Jeneponto ini tidak hanya terbatas pada fungsi pemerintahan saja, tetapi juga aktif dalam pembinaan dan pencetakan pemimpin yang adaptif dan visioner. Kehadiran M. Basir sebagai narasumber utama ini juga sekaligus mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya sinergi antara alumni yang berkiprah di eksekutif atau legislatif dengan organisasi mahasiswa. Hal ini dinilai krusial dalam mencetak pemimpin yang adaptif dan visioner. Kota Makassar kembali kedatangan pendatang baru di dunia kuliner. Surani, restoran peranakan bergaya old money yang sebelumnya dikenal di kota Jakarta. Kini Surani resmi diperkenalkan di kawasan prestisius Center Point of Indonesia, Sunset Key, Blok B nomor 15. Mengusung konsep mewah yang dikemas dalam sentuhan budaya dan kenikmatan rasa,
Kehadiran Surani di Makassar menjadi angin segar bagi para pecinta kuliner, khususnya mereka yang menyukai pengalaman bersantap berkelas namun tetap hangat dan berkarakter. Restoran ini membawa konsep peranakan modern yang memadukan cita rasa tradisional dengan estetika urban dan elegan. Tidak hanya menawarkan makanan, Surani juga membawa pengalaman lengkap yang menggabungkan kuliner, kopi, dan ruang acara eksklusif dalam satu lokasi. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov Sulsel siap bersinergi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Untuk penampakannya di area Surani Dining, pengunjung disuguhkan suasana family seafood restoran yang menghadirkan menu-menu peranakan autentik. Dengan kapasitas 140 pax, 3 private room yaitu Losari, Samalona, dan Bira yang menjadi pilihan ideal bagi keluarga maupun pelaku bisnis yang ingin menyelenggarakan makan bersama dalam situasi privat.